Bagi penyanyi asal kota Kembang Bandung ini, menjalani hidup harus punya keseimbangan. Poppy Mercury yang bernama asli Poppy Yuswidawati belum lama menyandang predikat artis namun telah sukses. Penyanyi aliran slow rock yang pintar mengaji ini ternyata berpedoman dan berprinsip kuat. Satu hal yang membuatnya lebih mawas diri dalam pergaulan yakni soal pergaulan bebas. Masyarakat menganggap kalau artis berperilaku bebas. Hal ini menurutnya salah, karena semua itu tergantung pada pribadi masing-masing. Saya merasa risih sekali mendengar pergaulan bebas yang sedang menggejala. Hanya faktor pergaulan dan iman yang membuat seseorang melakukan perbuatan itu. Jelas Poppy Mercury. Artis yang melejit lewat lagu Surat Undangan ini berkomentar, nyanyi itu tidak langgeng, ada masanya untuk berhenti. Untuk itu Poppy Mercury tidak mau menggantungkan hidup pada musik. Selama masih dipakai, saya akan tetap menekuni dan serius, katanya. Poppy Mercury tidak ingin mengandalkan masa depannya hanya dari hasil tarik suara. Karena itu Poppy juga pernah bekerja di sebuah bank. Dia masukkan gajinya setiap bulan di tabungan untuk persiapan bila dia sudah tidak menyanyi kelak. Selain itu ia juga pernah mengutarakan rencananya ingin berhenti menyanyi jika sudah menikah dan punya anak. Kisah tentang Nike Ardilla dan Poppy Mercury is back. Nah, lagi-lagi satu mojang priangan masuk ke kancah musik rock, yang berarti menambah barisan lady rocker di bumi Nusantara ini. Dia Poppy Mercury, yang kali ini menyanyikan lagu Terlalu Pagi. Lagu yang beriramakan slow rock ini ciptaan dari Rosid Sumantri. Poppy Yuswidawati Kemal nama lengkapnya, merupakan putri ke-6 dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Kemal Johana dan Ibu Titi Supiati. Ngomong-ngomong tentang prestasinya, ternyata ketika Poppy kelas 6 SD pernah meraih gelar juara 1 MTQ se-Jawa Barat dan juara 1 beregu putri senam lantai Kota Madya Bandung. Sedangkan pada tahun 1989, Poppy pernah juara 1 pada Festival Rock se-Jawa Barat dan juara ketiga pada tahun 1988 dan tahun 1990. Poppy yang kini masih duduk di bangku SMA Korpri IKIP Bandung ini ternyata bercita-cita menjadi sarjana ekonomi. Jadi kegiatan menyanyi saat ini dilakukan untuk apa dong? Poppy pun menjawab, "Ah, itu sekedar hobi saja," ujar Poppy Mercury. Lalu seperti apa awal mula Poppy masuk ke dapur rekaman? Kalau mau dibilang, jalan saya di dunia rekaman mulus-mulus saja. Pada awal mula saya tidak pernah menyodor-nyodorkan contoh vokal pada produser, melainkan langsung ditawari, ujar Poppy lagi. Poppy Mercury tak hanya menggantungkan hidupnya dari menjual suaranya saja. Poppy Mercury yang aktif bekerja sebagai sekretaris di Bank Tabungan Pensiunan Cabang Bandung ini mengakui kalau posisinya itu membuatnya terjebak dalam rutinitas kerja. Berangkat kerja dari rumah pukul 7:30, kemudian pulang kantor menjelang malam tiba. Ya bagaimana lagi, sebagai karyawan saya harus tunduk pada manajemen kantor, kata penyanyi yang melejit lewat lagu Surat Undangan itu. Diakui kalau dia sangat menyukai pekerjaannya. Kalau tidak, mana mungkin saya bertahan sampai setahun. Bekerja itu menyenangkan kok, ujar Poppy Mercury. Poppy Mercury sadar jadwal kantor dan show suatu saat bakal berbenturan. Toh dia tenang-tenang saja.
Perusahaan yang mengajak saya, bukan saya yang sengaja datang untuk bekerja. Dengan kata lain, pimpinannya sudah tahu persis kesibukannya sebagai artis. Alhamdulillah mereka mau mengerti, kata Poppy Mercury. Tidak heran jika Poppy Mercury sempat manggung di berbagai kota, meskipun kantornya tidak sedang liburan. Ketika ditemui di TVRI Pusat, dia sedang syuting paket musik untuk mempromosikan album terbarunya. Sore nanti saya langsung ke Bandung, ujarnya, ketika dipancing kemungkinan hijrah ke Jakarta. Poppy tersenyum sambil berkata, "Saya suka kota kelahiran saya sendiri, yaitu Bandung." Penyanyi seperti Poppy Mercury malah memilih bekerja saja selepas SMA-nya di Bandung. Sebagai artis penyanyi, ia merasa sadar bakal direpotkan oleh berbagai masalah yang berkaitan dengan waktu. Ketika ditawari kerja di bank, ya saya mau saja, kata Dara yang nama aslinya Poppy Yuswidawati ini. Soalnya pula, ia menjadi karyawati bank tersebut juga gara-gara menyanyi. Saya menjadi vokalis di band yang didirikan oleh bank tersebut, tutur Poppy Mercury. Itulah sebabnya kalau selalu mendapat dispensasi dari tempatnya bekerja, bila kebetulan ia show di luar daerah atau rekaman di Jakarta. Bagaimanapun keberadaan saya kan membawa nama tempat saya bekerja juga, tutur Poppy Mercury lagi. Namun bagaimana jika tawaran untuk show berdatangan silih berganti? Berbahagialah Poppy yang bekerja di BTPN Bandung. Ia kerap memperoleh dispensasi lantaran profesi nyanyinya show jauh di luar kota Bandung. Terakhir kali, malah 1 bulan ia tidak bekerja. Dalam waktu dekat ini, saya 3 hari di Surabaya, 1 hari di Aceh, dan 26 hari di Medan dan sekitarnya. Jelas Poppy Mercury mengenai jadwal pentasnya. Poppy Mercury yang baru mengeluarkan album terakhirnya Surat Undangan, ikutan tur nyanyi dalam kampanye pemilu. Poppy Mercury salah satu penggembiranya. Wah, sambutannya lebih antusias daripada show biasa. Pihak keamanan sampai membuat pagar betis yang ekstra ketat antara penonton dan panggung, tutur Mojang kelahiran Bandung 15 November 1972 ini. Rapatnya penjaga membuat Poppy tidak bisa melihat penonton, dan begitu juga penonton tidak bisa melihat penampilan Poppy. Jadi yang terdengar hanya suara saya saja. Saya cuma mendapat pengalaman baru, berkenalan dengan pejabat. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.